Teman-temanku, Shalom. Berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim, di mana Muslim ini bertanya mengapa ada Alkitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Nanya kabar, penasaran. Saya kalau udah satu ingat orang itu pasti saya ingat nama-namanya akunnya. Ya, Shalom Adit 32, selamat malam. Johan kemana? Waalaikumsalam. Ya, silakan Bro Adit. Bang, gini bang, Allah itu siapa dalam agama Kristen? Allah itu adalah generic name. Dia bukanlah siapa, melainkan sebutan bagi sembahan. Loh, saya nggak emosi. Saya menyelaraskan dan menyamakan semangat yang ada di dalam diri kamu. Kamu semangat tadi. Makanya semangat, saya semangat. Bang, semangat. Ya, santai udah. Bang, santai. Loh, lihat muka saya. Memangnya muka saya panik? Nggak kan, muka saya santai. Silakan. Bang, tunggu bang, gini bang. Kita berat mau bahas Kristen dia. Jangan sekolah bahas agama. Ya, kamu mau ngapain? Mau curhat itu? Pacar kamu protes kamu naik di room saya. Coba kalau udah Gini naik. bang, kenapa kita mau tidak pakai tulisan aslinya, tidak pakai bahasa aslinya? Kenapa? Kenapa bang kita mau ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Kenapa kitab saya ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena perjanjian lama berisi nubuatan dan perjanjian baru adalah penggenapan atas nubuatan. Terus, apalagi yang menjadi pertanyaanmu? Baru bang, kenapa bang kita mau tidak pakai tulisan aslinya, bahasa aslinya? Saya pakai, beberapa kitab ada yang pakai, kenapa? Dijual bebas, kamu mau beli? Berapa bang? Beneran kamu mau beli? Ko Charles berapa harganya kok? Yang kitab yang ada bahasa aslinya kok? Ibu, Mau beli. berapa tahun lalu, sekarang nggak tahu berapa. Udah bro, apa lagi yang mau kamu tanya? Tunggu bang, saya pikir-pikir dulu bang, apa yang saya mau tanya. Tuh, jangan kamu pikir kelamaan. Namanya ada pikiran orang Islam. Gini bang, kan Tuhan lo itu dilahirkan. Betul. Ah, kenapa kamu sembah yang dilahirkan? Bukannya Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak Berapa? beranak? Ya kasih tahu itu pacarmu ya. Kalau Tuhan tidak dilahirkan dan tidak beranak, apa bedanya Tuhanmu dengan batu? Kenapa nggak kamu sembah batu aja? Atau kamu sudah menyembah batu hari ini? Batu kan benda mati, kenapa disembah? Ya itu makanya kenapa kalian cium-cium dan kalian usap di Mekah sana. Beda bang. Oh, beda. Itu batu bukan? Tunggu bang, gini bang. Gimana? Di agamamu itu ada penjelasan kalau Orang ketawa. Ih, kamu tuh kemana sih? Saya bingung. Kamu fokus. Kalau kalian lagi pacaran, saya nggak mau ganggu. Lanjut aja. enggak bang. Ya udah, fokus sama saya. Kenapa sih? Kayak posesif banget cowokmu itu. Kalau lagi pacaran jangan naik ke room saya, nanti dia cemburu. Makanya dari tadi saya merasa jadi nyamuk. Bang, bersih. Nah, tuh kan pacaran ngamuk beneran. Waduh. Gini bang. Apa? Kenapa yang perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada dimunculkan? Ya kenapa nggak harus ada? Orang Muhammad aja membuat perjanjian aja boleh ada, kamu baca kok. Karena perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu keutuhan yang disebut dengan Alkitab. Lah kan gini. Kenapa Tuhan lu itu disalibkan? Lompat-lompat loakon kau. Karena Tuhan saya begitu besar kasihnya. Bro, saya itu gini. Gue tuh seumuran sama lu beneran. Gue tahun ini baru 20 kemarin.
Temen lu pasti ada yang umurnya 20, tapi otak gua nggak ada yang mandek kayak lu atau teman-teman lu. Bisa nggak pertanyaan itu fokus? Oke, kalau lu mau bertanya tentang penyaliban, fokus, narasinya tuh fokus, tek 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 tek, apa yang ditanya, poinnya apa. Kalau masih belum jelas tanya lagi. Kalau mau bantah silahkan bantah. Jangan baru ibaratnya baru pembuka pertanyaan udah lari-lari lompat-lompat. Bro, tunjukkan kalau kita adalah generasi emas ya bro ya, jangan malu-maluin. Banyak teman-teman yang dari generasi 90-an itu berharap dengan generasi kita 2000-an, tahun 2000-an, Gen Z disebutnya. Jangan malu-maluin bro. Saya yakin kita tuh seumuran, paling nggak beda jauh lah, beda setahun 2 tahun lah. Entah saya setahun lebih muda daripada kamu atau 2 tahun lebih muda daripada kamu. Ya, jangan malu-maluin bro. Silahkan bertanya, nggak apa-apa, kritis betul, bagus, luar biasa. Nggak apa-apa, kritis itu adalah kewajiban bagi diri setiap manusia. Tetapi jangan yang aneh-aneh dong. Pertanyaan kok kamu puter-puter, kamu lompat-lompat begitu loh. Silakan, apalagi yang mau kamu tanya, silakan. Kan di zaman lalu kan belum ada kamera. Betul. Wajah-wajah tuan umum itu didapat dari mana? Ya lukisan lah. Lukisan itu dari penggambaran dan juga dari penemuan yang disebut dengan The Shroud of Turin, kain kafan Turin, yang telah melalui uji karbon. Kain kafan Turin itu adalah bagaimana kain kafan yang digunakan ketika Tuhan Yesus diturunkan dari penyaliban dan dimakamkan. Dan juga dari tradisi secara lisan turun-temurun. Kan orang bisa cerita, oh Yesus itu begini, dan zaman dulu sudah ada pewarna. Makanya ditemukan arkeolog-arkeolog itu menemukan gereja pada abad perdana di abad 1, 2, 3, 4. Itu ada lukisan dari Yesus dan memang seperti ini penggambarannya. Dia orang Timur Tengah. Jadi jangan... Oke. Saya paham. Ya, apalagi pertanyaannya. Pertanyaan saya, kenapa nabimu tidak ada mukanya? Wajar lah bang. Wajah itu tidak perlu dirangkai-rangkai, dipakai feeling. Oke, sekarang pertanyaan saya. Nabimu hidup di abad keberapa? Abad 7 bukan? Mungkin bang abad ke-7. Oke, sekarang pertanyaan saya. Aduh, sorry kucing saya lewat. Sekarang pertanyaan saya, kamu pernah nonton TV nggak? Pernah bang, pernah. Pernah nonton TV. Oke, pernah lihat orang tertangkap tindak kasus kriminal, entah itu pengedar narkoba, pemakai narkoba, atau tindak korupsi, atau pedofil, atau apapun itu pernah lihat? Pelakunya ditangkap. Pernah. Mukanya disensor bro, ditutup, nggak boleh lihat. Tahu nggak alasannya kenapa? Enggak bang. Nggak tahu ya sudah, coba tanya kenapa. Kamu tanyakan lah. Kenapa bang? Tunggu bang, kenapa di sini bang kamu kayak pakai pakaian orang-orang Arab bang? Aduh, lompat-lompat. Ya, karena saya itu adalah orang Arab. Fi kalamul Arabiyyah faqad. Coba bang ikutin bang apa saya bilang bang. Ikutin apa saya bilang. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, lu aja nggak jelas, makhrajnya nggak jelas, panjang pendeknya. Lu mau gua ajarin baca syahadat yang benar. Malu lu Muhammad lu nanti. Padahal kemarin baru aja ultah dia, baru aja ulang tahun dia. Gini bang. Saya gimana Pak? Saya hanya menyelamatkan kamu bang. Nggak mau, saya sudah selamat. Buat apa kamu menyelamatkan saya? Bukan menyelamatkan kamu, mau menjerumuskan saya kepada kesesatan dan kamu mau saya celaka, bukan kamu mau saya selamat. Loh kok astagfirullahaladzim. Saya sudah istighfar, makanya saya di dalam Kristus. Kalau saya belum istighfar, saya seperti kamu di luar Kristus. Tunggu bang, istighfar kalian gimana bang? Ya, astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billah Yasu'al Masih. Tuh, istighfarnya. Selamat abang udah join bang. Ya betul Muslim, karena Muslim artinya berserah diri kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar dan Allah yang satu. Astagfirullahaladzim. Nah, kurang. La haula wa la Saya quwata butuh illa. pertanyaan dari kamu bang. Kenapa? Saya butuh pertanyaan dari kamu bang. Kamu butuh pertanyaan dari saya? Beneran? Benar bang. Beneran? Masa enggak? Beneran. Oke, sekarang saya tanya. Di mana pengakuan Allah sebagai Tuhan di dalam Al-Quran? Ada bang itu bang. Di mana? Di dalam Al-Quran bang.
Iya, saya tahu di Yang dalam mana bang Al-Quran. artinya Saya itu? sudah Tuhan bilang. itu hanyalah satu. Saya minta pertanyaan saya fokus. Saya minta di mana pengakuan Allahmu mengaku sebagai Tuhan. Saya tahu ada di dalam Tunggu, Bang, Al-Quran, saya- makanya saya tanya. Nah, kau tanya sama siapa? Kau tanya sama Google ya? Mungkin kayak gini-gini kita anggap aja bercandaan aja teman-teman, jangan diseriusin ya. Kalau diseriusin kita pening sendiri, biarin aja dia ribet sendiri jadinya, biarin aja. Nah, kau pakailah Google buatan orang kafir itu ya, buatan orang Yahudi itu nggak apa-apa, aku tunggu. Astagfirullahaladzim. Loh, kok astagfirullahaladzim itu memang faktanya, kau nyari di mana memang? Memang ada buatan Arab yang bisa kamu manfaatkan untuk sekarang? Nggak ada. Itu kan bang di dalam Al-Quran. Ya sudah, di mana Al-Qur'annya? Saya tanya sama kamu. Kau punya Al-Qur'an nggak? Ada bang, Muslim kok nggak punya Al-Quran? Pasti ada Ya dong sudah, bang. buka Al-Qur'annya. Kenapa kau buka Al-Qur'an harus keluar aplikasi? Itu artinya kau nggak punya Al-Qur'an secara buku. Makanya kau pakai Ini, Google Bang, saya kan- atau Kepret kau. Saya kan butuh terjemahan. Oh, butuh terjemahan. Kenapa nggak pakai Arabnya aja? Bukankah di dalam surah Az-Zukhruf itu tertulis bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu bisa memahami? Dan kamu nggak paham dong? Saya paham bang, yang penting saya sudah Ya baca. udah, nggak usah pakai terjemahan, nggak usah banyak alasan. Marah-marah mulu bang. Nggak marah, ini mulu, namanya Bang. tegas bang. Ini namanya tegas bang. Ente laki bukan? Kalau Lu- ente bukan laki berarti ente lembek hatinya. Baru digas kayak gini ente bilang Tidak aneh, bang. marah-marah. Lu umur berapa bang? Kok kayak belagu gitu loh? Antum. Ya iya wajib lah belagu. Apalagi kalau saya berhadapan dengan kamu, malu saya generasi muda Wah, menyindir. wah, bagus. Tunggu bang. Kenapa malu bang? Kan bukan nyolong. Ya bukan nyolong, tapi kami bikin malu. Pemikiranmu tuh aneh. Udah buka aja surah Al-Quran di mana Allah mengaku Tapi bang, sebagai tunggu Tuhan. bang. Saya nggak mau tapi saya. Nggak mau tunggu jawab di mana di dalam Al-Quran tertulis Tunggu aku, bang. Allah itu mengaku sebagai Tuhan. Saya hanya yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jadi imani saja. Kasih gue timnya. Imani saja bang. Oh, imani saja ya sudah, terima kasih ya. Oke Terima bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhan Yesus memberkati. Semoga dengan cahaya dan sinar dan kasih-Nya kamu diselamatkan dan kamu disadarkan dengan apa yang kamu imani sekarang ya. Terima kasih. Kita lanjut. Ngaku Ah? juga imani aja. Iya, ngaku aja imani saja. Jujur deh ya. Gue bangga loh. Tumben jujur. Biasanya kita yang dituduh imani saja. Sekarang kita dengar secara eksklusif. Akhirnya Islam mengaku bahwa mereka imani saja. Ya, luar biasa, luar biasa. Ya, itu anak muda loh. Jadi harusnya anak muda itu harapan. Ya, bukan. Tapi itu nggak jadi harapan ya. Anak mudanya begitu, bagaimana yang tua? Anak muda itu kan ada harapan kita kan. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ya jangan salahkan saya, salahkan yang naik. Saya nggak tahu apa-apa kok. Nggak ada bayaran-bayaran, ngapain saya pakai bayaran? Untungnya apa buat saya? Nggak ada untungnya. Mending uangnya saya buat makan, beli seblak, beli cilok, beli es. Ya, mending saya buat beramal. Ya, mending saya buat beli buku. Saya kalau mending soalnya ngapain saya bayar-bayar tanpa dibayar kelakuan kalian seperti itu kok. Makan bakminya gitu, dengan makan bakmi kan. Iya, mending makan bakmi saya. Ya, shalom Laksita, Kak Lasita, dia. Shalom Kak. Silakan, selamat malam. Halo. Ya, saya dari Katolik ya. Mm-mm. Ya, cuman mau tanya yang bikin saya penasaran itu di dalam iman Katolik itu kalau kita sudah mengalami pertobatan dari masa lalu yang perbuatan-perbuatan yang salah, yang dosa itu kita sudah bertobat. Nah, di dalam pertobatan itu kita melakukan suatu istilahnya apa ya, di jalan Tuhan lah. Itu. Nah, pada saat kita meninggal dunia, itu apakah dosa yang dulu pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan, itu tetap akan mengalami di api penyucian ya, apa ya istilahnya? Tetap dihakimi gitu. Maksudnya tetap di dalam dipenjarakan seperti itu ya. Kalau pola pikir saya gimana ya? Ya mungkin Yosef lebih tahu maksud saya gitu aja. Oke. Manusia dalam keadaan sudah meninggal memang betul.
Ya, ada 3 keadaan di mana surga, api penyucian, dan neraka. Api penyucian itu perlu digarisbawahi, berbeda dengan neraka. Karena api penyucian tidak seperti neraka atau jahanam, bahasa Arabnya Islam ya. Tidak ada. Api penyucian itu punya tingkatan-tingkatan seperti neraka, nggak ada. Dan perhatikan, surga dan neraka adalah keadaan kekal di mana jiwa-jiwa yang sudah meninggal berada di surga ketika dia menerima rahmat dari Allah dan hidup kudus. Karena tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu yang najis. Tidak mungkin setengah najis, setengah kudus. Nggak mungkin. Harus pure kudus. Karena kita tahu bahwa surga adalah keadaan di mana Yesus Kristus ya dan Allah Tritunggal. Maksud saya begini, kita bertatap muka dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Masakan Allah itu yang kudus bisa dihampiri dengan sesuatu yang tidak kudus? Betul nggak? Betul. Nah, jadi surga adalah tempat yang kudus. Orang-orang yang berada di dalam surga dengan keadaan yang mulia, dengan keadaan yang sempurna adalah orang-orang yang kudus. Tidak akan mungkin sekali lagi masuk ke dalam surga sesuatu yang najis. Di dalam kitab Wahyu tertulis demikian. Ketika Rasul Yohanes mengalami penglihatan tentang surga, keadaan surga, dia mengatakan bahwa tahta di mana Allah dan anak domba Allah itu adalah keadaan yang suci. Ya. Nah, kemudian ketika ada kasus di mana orang yang sudah meninggal, wafat, tapi masih ada dosa-dosa, maka kita percayakan dengan kerahiman Allah di mana ada keadaan yang disebut dengan api penyucian. Kenapa harus ada api penyucian? Apakah penebusan Yesus belum cukup? Bukan belum cukup, ya. Kita percaya betul penebusan Yesus Kristus itu sekali dan untuk selamanya, tetapi perhatikan, ya. Dosa itu masih ada selama manusia menuruti kehendak bebas yang kemudian disalahgunakan kehendak bebas yang Allah telah berikan kepada setiap manusia. Iya. Nah, kita nggak tahu nih, misalkan diri kita ada lupa dosa untuk diakui, menerima sakramen tobat, ternyata masih ada. Lalu setelah meninggal kemana? Ya sudah, nggak mungkin kita ke surga dengan membawa secuil dosa. Nggak mungkin, sekali lagi. Benar-benar keadaan kudus, nggak ada toleransi. Kita nggak bisa memperhitungkan dosa, cuman 1 doang, udah deh nggak apa-apa, nggak usah ngaku cuman 1, kan gitu. Nggak bisa dengan hitungan manusia. Sekali dosa tetap dosa, tetapi betul ada yang mendatangkan dosa itu, ada yang disebut dengan dosa ringan dan dosa berat. Di dalam surat 1 Yohanes itu dijelaskan ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Venial sin dan mortal sin. Ya, venial sin dan mortal sin ini adalah ajaran dari Alkitab, teman-teman. Jangan mengatakan dosa itu semua sama, enggak. Faktanya Alkitab membedakan mana venial dan mana mortal, mana dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu faktanya dalam surat Yohanes yang pertama. Ya, 1 Yohanes yang pertama. Nah, maka ketika ada orang yang tadi dalam keadaan berdosa, sekalipun dosanya cuma 1 gitu, tetap tidak masuk ke dalam surga langsung. Kenapa? Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya. Tadi kan kakak sempat ada bilang di penjara gitu kan. Ya, ada bilang tadi kayak di penjara gitu kan. Bayar denda gitu. Ada. Kita baca dalam Matius 5. Matius 5 ayat yang ke 25 sampai 26. Perhatikan. Tuhan Yesus berbicara dengan perikop kemarahan dalam Alkitab Matius 5 ayat 25 sampai 26. Nih. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ayat 26, perhatikan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Perhatikan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kondisi yang adalah penjara. Ketika seseorang masuk ke dalam penjara itu tidak akan keluar dari penjara sebelum dia membayar dendanya atau utangnya sampai lunas. Sekarang, berdasarkan ajaran gereja dan Alkitab, ketika membaca tentang kondisi api penyucian, sama nggak dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan? Di mana jiwa-jiwa yang berada di dalam api penyucian tidak akan keluar sampai denda, utang, dosanya benar-benar dimurnikan. Sama nggak? Sama itu kayak sama nih Tuhan Yesus mengajarkan secara tersirat kondisi ini penjara. No, apakah hanya sekali? Enggak. Rasul Petrus juga menggunakan terminologi penjara. Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20. Nih, perhatikan. Ya. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20.
Nih, Rasul Petrus juga mengajarkan tentang kondisi yang ada di penjara. Jadi ketika berbicara pengajaran ini kesinambungan ya, kesesuaian, konsistensi. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 18. Penjara ini digunakan lagi. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Perhatikan ayat 19-20 saya bacakan. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Ya, paham. Ini penjara lagi, tempat penantian. Dikasih tahu lagi, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Berarti tidak menaati ketika Noah memerintahkan untuk masuk ke dalam bahtera, betul nggak? Betul. Nah, mereka orang kudus nggak? Orang benar nggak? Hitungannya apa? Orang berdosa karena tidak menaati perintah dari Allah melalui Noah, melalui Nuh. Itu jiwa-jiwa yang berada di dalam penjara tulisannya. Ya, ini pasti berarti sesuai nggak kira-kira dengan pengajaran Tuhan Yesus dan para muridnya, terutama Rasul Petrus, sesuai nggak api penyucian ini? Menurut saya sesuai banget. Ya. Nah, ya, inilah yang disebut dengan tadi. Dengan perumpamaan penjara. Anda kalau menuju kepada bahasa aslinya, kata penjara yang di dalam Matius 5 ayat 25 ini adalah pulake. Ya, pulake. Itu sama seperti yang digunakan oleh 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20 yang tadi barusan saya bacakan. Gitu, Kak Laksita. Ada teman-teman lain yang mau menambahkan, silakan. Izin menambahkan, Bro. Oh ya, silakan Bro Rom. Oke. Jadi kalau misalnya membahas mengenai itu terkait sekali ya dengan indulgensi sebenarnya ya. Jadi banyak orang di luar sana itu masih keliru. Apa itu indulgensi dan sebenarnya indulgensi itu apa? Apakah sama dengan sakramen tobat ya? Jadi berbeda ya teman-teman. Simpelnya kalau saya mau analogikan itu seperti ini. Pengampun pada saat kita melakukan sakramen tobat, maka paku yang ada di dalam kita paku itu dosa ya, kita tancapkan ke dinding ya. Nah, paku itu adalah dosa. Pada saat kita melakukan pengakuan dosa atau sakramen tobat, maka pakunya dicopot. Tetapi kita lihat apa? Ada bekasnya kan? Bekasnya di paku itu ada bekasnya di tembok. Nah, itulah fungsi indulgensi apa? Itulah penghapusan siksa dosa. Nah, banyak yang orang bisa bilang, oh surat indulgensi dan ini ya beli surat buat buat diampuni dosanya, itu keliru ya teman-teman. Jadi kita baca yuk, apa itu indulgensi? Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Jadi indulgensi itu harus dosa yang sudah diampuni. Diampuni melalui apa? Tentunya melalui sakramen tobat. Nah, warga beriman Kristen yang benar, yang benar-benar siap menerimanya di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas, memperolehnya dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan, membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Ada indulgensi sebagian atau seluruhnya, bergantung dari apakah ia membebaskan dari siksa dosa temporal itu untuk sebagian atau seluruhnya. Indulgensi dapat diperuntukkan bagi orang hidup dan orang mati. Nah, pertanyaannya, loh, kok ada orang mati? Nah, makanya kita harus mengerti bahwa gereja Katolik memahami 3 konsep gereja. Itu gereja yang berziarah, yaitu kita yang ada di dunia ini. Terus kemudian ada gereja yang berbahagia, yaitu mereka yang sudah di surga. Dan ada gereja yang menderita, siapa? Yang mereka yang ada di dalam keadaan api penyucian. Nah, inilah persekutuan para kudus. Artinya bukan hanya sebatas orang yang hidup di dunia ini, tetapi semuanya terhubung. Karena apa? Kita di dalam kasih Allah. Nanti dibaca di Roma 8 ayatnya. Karena kita di dalam kasih Allah, kita yang hidup ini di dalam kasih Allah. Mereka juga yang di api penyucian ada di dalam kasih Allah. Dan juga mereka yang ada di surga itu juga dalam kasih Allah. Kita tidak maupun
hidup maupun maut tidak ada yang memisahkan. Makanya itulah yang disebut sebagai persekutuan para kudus, di mana kita mendoakan mereka yang ada di api penyucian, sedangkan para kudus yang ada di surga yang mendoakan kita. Inilah yang disebut sebagai persekutuan para kudus. Ya. Jadi pertanyaannya mungkin lebih ke arah indulgensi tadi ya Bu ya. Jadi ini sudah jelas ya, KGK 141 dan seterusnya ke bawah. Ini nanti bisa dibaca ya Bu. Ini buat baca-baca lumayan. Itu aja. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan saya yang dulu yang belum pernah terjawab ya. Sekarang udah terjawab. Terima kasih sekali. Sekarang menjadi timbul pertanyaan lagi. Saya secara manusiawi itu mungkin masih terbawa dengan ajaran-ajaran dari yang saya dulu yang mungkin berbeda dengan ajaran yang saya imani sekarang. Itu apakah di dalam penjara itu semacam penyiksaan atau semacam kita itu di penjara dalam arti kita tetap dalam keadaan sukacita, atau karena tadi ada kasih Allah karena kita penebusan semacam kita harus menebus di penjara itu kayak semacam hukuman yang harus kita lakukan itu apakah dalam keadaan kita itu menderita, tapi saya mendengar tetap dalam kasih Allah. Nah itu bagaimana gambaran kita secara manusiawi gitu? Silakan Coach Charles. Silakan Coach Charles. Jadi gini ya, Ibu punya orang yang dikasihi, Bu? Iya, pastilah. Pernah nggak ngalamin pengen ketemu dia tapi nggak bisa ketemu? Oh gitu ya, iya. Jadi Berubah, kalau ketika kita sudah meninggal kan kita pengen banget ketemu Allah kan, tapi kita belum bisa ketemu. Kenapa? Karena masih ada dosa. Gitu. Gambarannya seperti jadi gini, itu. Jadi gini, yang namanya dosa itu pasti ada akibatnya. Walaupun dosanya sudah diampuni, tapi harus ada akibat yang harus kita tanggung. Contoh konsekuensi dosa itu ada. Jadi contoh ketika Daud berdosa, nah dia walaupun dosanya diampuni, tapi ada konsekuensi dari dosa dia, yaitu anak yang dilahirkan harus mati. Terus Adam dan Hawa berdosa. Nah setelah dia diampuni, tapi ada konsekuensinya, dia harus bekerja keras, harus sakit melahirkan. Nah, jadi kalau kita lihat dari kitab suci, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, pasti ada, setiap dosa itu pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu harus kita tanggung, walaupun dosanya sudah diampuni. Seperti itu, Bu. Makasih. Iya. Pertanyaan lagi ya, apakah mungkin pertanyaan konyol ya ini ya, nggak tahu bener. Apakah konsekuensi dari dosa itu yang kita lakukan itu semacam kita itu semacam disetrika atau kita ditusuk atau semacam itu? Jadi bagaimana itu gambarannya? Ya, konsekuensi itu bisa terjadi di dunia ini, bisa terjadi di dunia yang akan datang. Misalnya contoh ibu mencuri, nyuri ayam, ya konsekuensinya ibu di penjara. Iya toh, walaupun yang punya ayam ngampunin ibu, tapi tetap ibu harus tanggung konsekuensinya gitu. Oh begitu. Ya, jadi yang seperti ilustrasinya paling gampang itu ya ibu mau ketemu orang yang dikasihi, udah bisa lihat tuh orang yang dikasihi, tapi ibu nggak bisa ketemu, nggak bisa peluk dia, nah nggak bisa bareng-bareng, tapi cuma bisa lihat dari jauh gitu. Itu menyiksa loh. Oh, jadi penyiksaan bukan dalam arti secara fisik, tapi kita istilahnya semacam rasa di dalam ya, entah pokoknya intinya adalah
hal itu sangat kerinduan akan Allah itu membuat kita menderita. Jadi penderitaan akan kerinduan itu yang sangat menderita, jauh lebih menderita itu daripada penderitaan fisik. Jadi kadang kita karena mungkin ya saya nggak tahu, bukannya nuduh ibu ya, karena kan saya dari seberang sana kan, dari Islam. Ketika dulu saya berpikir bahwa kita akan mengalami siksa kubur, betul nggak? Kita akan disiksa-siksa gitu. Romo saya bilang itu tidak seperti itu, di api penyucian tidak seperti itu. Nggak ada iblis yang akan nanti pegang tangan kanan, tangan kiri saya kemudian disiksa-siksa, nggak ada seperti itu gitu. Penderitaan, jadi gini, surga itu kan keadaan yang sukacita, betul nggak? Sukacita, bahagia, betul nggak? Nah, kenapa di surga sukacita dan bahagia? Nggak seperti yang sebelah, lagi-lagi tidak seperti konteksnya atau konsepnya surganya sebelah. Wah, pesta apalah itu namanya, saya nggak mau menyebutkan ya karena tidak pantas. Atau bahkan katanya bisa ingin ini itu langsung terpenuhi, enggak. Tuhan Yesus dan Alkitab mengajarkan keadaan yang sempurna, jauh daripada segala sesuatu nikmat duniawi adalah ketika kita bertemu dengan Allah tatap muka dengan muka, betul nggak? Betul. Teman-teman. Nah itu, jadi kebalikannya apa? Yaitu tadi Coach Charles. Karena api penyucian ini adalah kondisi di mana kita belum mencapai kekudusan, maka yang kita alami adalah kita tertahan untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna itu. Kita masih separuh jalan, kita udah nih, oke, kita mau melihat Allah gitu. Berbeda dengan neraka ya, neraka udah pasti nggak ada keinginan dan tidak ada sampai kepada melihat Allah. Karena neraka adalah tempat bagi mereka atau keadaan bagi mereka yang memang menolak bersatu dengan Allah ya. Kalau sudah menolak nggak usah tanya mau ketemu apa enggak, kan sudah menolak gitu. Tapi kalau dalam api penyucian adalah mereka yang mau bersatu dengan Allah tetapi masih tertahan. Itu tadi. Karena Allah adalah kudus. Ya. Allah adalah kudus. Tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang najis gitu. Kitab Wahyu menuliskan itu, tadi saya sempat sebutkan ya, tapi saya nggak sebutkan ayatnya. Ayatnya itu ada dalam Wahyu 21 ayat 27. Silakan dibuka. Tidak akan masuk ke dalamnya, yaitu surga, sesuatu yang najis. Sebab Allah adalah kudus dan kita semua dipanggil untuk kekudusan yang sama. Gitu. Tetapi tadi, karena dengan kondisi apa penyucian, penderitaan yang kita rasakan adalah lebih kepada penderitaan di mana kerinduan kita tidak tersampaikan untuk bisa bertemu dengan Allah. Bertatap muka dengan Allah. Begitu Kak Laksita, bukan penderitaan fisik. Karena penderitaan yang paling menyiksa ya itu tadi. Karena kan kita berbicara kebalikan. Kalau yang sempurna, yang sukacita itu adalah bertemu dengan Allah tatap muka, maka yang kebalikannya, yang masih tertahan inilah. Penderitaan yang kita alami ketika berada dalam api penyucian adalah tertahan untuk bertemu dengan Allah muka dengan muka. Begitu. Iya, tapi juga mesti diingat Bu, ada juga kita berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian itu. Itu dia yang meringankan mereka. Dan satu lagi dibawa ke dalam ekaristi. Betul. Itu yang bisa menyelamatkan mereka dari api penyucian. Betul. Dibawa dalam doa. Betul. Kita mendoakan kan intensi dalam misa itu kan. Dalam doa syukur gitu agung juga kan disebutkan. Itu artinya memang benar-benar bermanfaat untuk jiwa-jiwa yang masih terpenjara itu ya, kalau kita mendoakan tidak di orang-orang yang masih di dunia ini, itu mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal seperti itu, benar-benar dirasakan atau bermanfaat untuk beliau-beliau yang masih berada di api pencucian seperti itu nyi. Api penyucian, bukan pencucian. Kalau pencucian nanti jadi laundry, Bu. Penyucian dari dasar katanya suci. Api penyucian. Betul. Jadi nggak dicuci ya, kita nggak di laundry seperti yang sebelah gitu. Nah, jadi gini, jadi kalau didoakan itu dasar kitab sucinya dalam kitab 2 Makabe, dalam Deuterokanonika nih. Dalam 2 Makabe 12 ayat 38 sampai 45. Di mana di situ Yudas Makabe pada saat itu ya hendak menguburkan jenazah pasukan di kota Yamnia ya. Tetapi kemudian Yudas Makabe melihat pada jenazah tentara yang berguguran itu bahwa di mana di setiap dari jenazah itu ada jimat dan berhala gitu.
Maka kemudian Yudas mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Kemudian di ayat 43 dikatakan perbuatan yang sangat baik dan tepat oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab perbuatan ini merupakan perbuatan yang dipersembahkan oleh Yudas dengan harapan bahwa akan kebangkitan orang-orang mati. Korban penebus salah ini ditujukan agar mereka yang sudah mati itu dilepaskan dari dosanya. Ini saya rangkum dari ayat 43 sampai 45. Gitu. Nah, jadi dalam kitab Makabe sekali lagi, doa-doa yang ditunjukkan untuk orang-orang yang sudah meninggal pun Rasul Paulus juga sama. Dalam 2 Timotius 1 ayat 16 sampai dengan 18, Rasul Paulus itu mendoakan sahabat yang bernama Onesiphorus. Gitu. Agar Tuhan menunjukkan belas kasihnya kepada sahabatnya itu pada hari penghakiman. Agar Tuhan berbelas kasihan kepada jiwa sahabatnya. Itu Rasul Paulus mendoakan sahabatnya. Gitu. Jadi doa-doa bagi jiwa-jiwa itu bukan baru sekarang, udah dari zaman dulu. Gitu. Bagaimana tradisi bapak-bapak gereja mengajarkan contoh, saya ambil contoh. Tertullianus mengajarkan agar para istri itu mendoakan dengan misa kudus setiap memperingati hari wafat suaminya. Tuh. Kemudian Santo Cyril dari Yerusalem itu tahun 100 Masehi, Bu, abad pertama. Kemudian abad kedua, abad ketiga, Santo Cyril dari Yerusalem itu mengajarkan agar kita mempersembahkan permohonan bagi orang-orang yang telah meninggal dan mempersembahkan kurban Kristus, yaitu dalam misa kudus yang menghapus dosa-dosa kita dan mohon belas kasihan Allah kepada mereka dan juga kita sendiri. Artinya apa? Itu tidak sama sekali bertentangan dengan Alkitab dan pengajaran dari para rasul dan para penulis rasul, yaitu bapak-bapak gereja. Gitu. Itu yang disebut dengan tradisi lisan dan tertulis. Nah, silakan Bro Rom menambahkan, mungkin melengkapi. Menambahkan lagi ya Ibu dan teman-teman. Ini masih di konteks ini 1471 tadi dibaca sampai 1479 ya Ibu. Di 1475 ini dikatakan ya, dikagi ke 1475. Dalam persekutuan para kudus di antara para beriman, apakah mereka telah ada di dalam tanah air surgawi atau masih menyelidiki tempat penyucian atau masih bersiara di dunia, benar-benar terdapat satu ikatan cinta yang tetap dan satu pertukaran kekayaan yang berlimpah. Dalam pertukaran yang mengagumkan ini, kekudusan seseorang dapat berguna untuk orang lain, dan malahan lebih daripada dosa seseorang yang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, penggunaan persekutuan para kudus dapat membantu pendosa yang menyesal bahwa ia lebih cepat dan lebih berdaya berguna dibersihkan dari siksa-siksa dosanya. Karena kita tentunya tahu ya, di dalam Alkitab kita selalu dibilang apa? Salinglah tolong menolong. Terus yang lemah menopang, ya, yang kuat menopang yang lemah. Dan kita mengetahui apalagi bahwa kuasa doa orang benar itu besar kuasanya. Sangat masuk akal kita meminta pertolongan doa bersama dengan para kudus yang tentunya jauh lebih benar daripada kita. Kenapa? Karena mereka sudah ada di surga. Karena di surga tidak ada yang kotor. Di sana tidak ada yang najis. Artinya mereka sangat benar. Nah, itulah kenapa kita selalu bilang apa? Persekutuan para kudus. Ya ini. Itu adalah apa? Harta pusaka gereja katanya. Gitu, Bu. Siap. Saya boleh tanya lagi ya? Satu lagi tanya. Oh ya, mohon maaf, aku lupa unmute ya. Silakan Bu, silakan. Nah. Sekarang kita yang masih di dunia ini, itu ada ndak upaya agar menyadari nih, kita dulu punya dosa, punya kesalahan, punya kekurangan, itu menyadari bahwa besok kita pasti juga akan mengalami konsekuensi dari apa yang pernah kita lakukan. Nah, itu ada upaya ndak agar kita besok pada saat kita itu menjalani konsekuensi itu untuk mengurangi dari konsekuensi itu, upaya di dunia ini apa seperti itu? Kira-kira bagaimana ya? Kira-kira ada ndak ya? Apa tetap besok saya apapun usaha kita di dunia itu tidak mengurangi dari konsekuensi dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, atau dengan kita melakukan sesuatu itu bisa untuk mengurangi kita konsekuensi dosa-dosa yang pernah kita lakukan besok pada waktu kita sudah meninggal dunia itu
Kira-kira bagaimana ya? Apakah pertanyaan saya ini membingungkan? Enggak. Jadi gini, untuk mengurangi itu ya tadi, menerimakan sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat, menerima absolusi. Kenapa? Ya karena otoritas imam itu yang Tuhan Yesus berikan dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Di mana Tuhan Yesus menghembusi para murid, para rasul. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya akan terampuni. Jika engkau menyatakan dosa itu tetap ada, maka dosa itu tetap ada. Itu otoritas Tuhan Yesus berikan. Ada nggak rasul yang bisa mengampuni dosa? Paulus yang telah mengalami penumpangan tangan dan juga pengakuan dari rasul lain. Dalam suratnya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 20, Paulus menunjukkan otoritas yang Tuhan Yesus berikan dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Kita bacakan 2 Korintus 5 ayat 20. Nih bukti ya bahwa dengan perantaraan imam kita diperdamaikan. Ya, kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Perantaraan iman kita diperdamaikan. Iya, diperdamaikan. Dengan mengurangi tadi konsekuensi itu tadi. Ya, kita baca 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah ini, ya, persis seperti absolusi yang kita dapatkan melalui perantaraan imam, ya, gitu. Jadi dengan menerima sakramen pertobatan itu salah satu usaha kita untuk mengurangi itu ya. Betul. Sama seperti dalam surat Yakobus nanti. Di dalam surat Yakobus 4 ayat 15 dikatakan saling mengaku dosalah kamu. Itu disuruh saling mengaku dosa. Kenapa? Karena dalam 1 Korintus kalau salah satu ketika kita tidak mengaku dosa berada dalam dosa, di dalam 1 Korintus dikatakan barang siapa yang memakan tubuh dan darah Tuhan dalam keadaan yang tidak layak, ia mendatangkan penghukuman atas dirinya. Gitu. Ya. Aku tambahin boleh? Silakan. Ya, untuk mengurangi bagaimana? Pertama, hindari dosa ya. Halo. Ya. Pertama, menghindari dosa. Itu kan udah jelas tadi ya. Terus yang tadi yang Joseph bilang, rajinlah menerima sakramen pengakuan dosa dan ekaristi ya. Terus mengungkapkan ungkapan tobat dan penyangkalan diri. Terus mendanggung penderitaan dengan rela. Terus minta ke Tuhan ya. Minta sama Tuhan, tadi katakan mintalah maka engkau akan diberi ya. Terus sikap pasrah terhadap kematian. Terus menerima sakramen pengurapan orang sakit. Kalau kita mendoakan arwah. Halo, suaranya hilang itu Ibu. Oh. Oke, gimana putus-putus? Saya nggak dengar suara Ibu putus-putus. Iya. Ini sinyalnya ini. Sudah? Pertanyaannya masih putus-putus. Silakan. Iya. Tadi yang terakhir apa ya? Yang terakhir. Ya, pertama, ya tadi kan yang terakhir kan menerima sakramen pengurapan orang sakit dan menggunakan sarana indulgensi yang diberikan oleh gereja. Jadi ketika kita prapaskah, kita kan disuruh mengaku dosa, berbuat amal, berpuasa dan berpantang. Nah, nanti di akhir masa prapaskah itu biasanya uskup membacakan surat untuk memberikan indulgensi sepenuhnya buat kita. Gitu. Oke, paham ya. Siap. Terima kasih sekali, saya paham sekarang. Semoga lebih bermanfaat untuk saya ya. Terima kasih Yosef. Amin. Kasih ya, Ibu. yang lebih Kasih sudah mau bertanya, sudah mau mendengarkan juga. Amin. Terima kasih. Salam kenal Ibu ya. Tuhan Yesus berkati salam selalu. kenal. Injil berkah dalam. Berkah dalam Ibu. Shalom, selamat malam.
Selamat malam, Salve. Saya turunkan, saya minta Ya. diturunkan ya. Siap Edo. Salve Bu. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman yang sudah sabar menunggu ya. Sabar dong. Penjelasan itu nggak bisa instan. Justru kita lebih menghargai bagaimana teman-teman Kristen yang ingin menambah wawasan iman dan bertumbuh supaya kita jangan fokus kepada Islam aja. Saya sudah sering bilang waktu itu ya. Dulu prinsip saya kalau sama Islam saya sih udah masa bodoh ya. Kenapa gini? Biasanya, perhatikan, biasanya mereka yang naik itu sudah sering mendengarkan firman gitu, firman Tuhan dan sering. Memang betul nggak ada yang sia-sia, memang betul mereka harus dengan cara yang perlahan-lahan. Tapi kita juga jangan lupakan saudara seiman, itu yang justru lebih utama dan lebih penting daripada mereka. Tuh, kalau mereka ya mereka di luar Kristus. Kalau kita gini, prinsip kita sebagai orang Kristen, kita tidak memaksakan orang mau selamat atau tidak, itu pilihan kehendak bebas mereka masing-masing. Yang kita perhatikan adalah orang-orang kita, saudara seiman kita. Itu yang justru lebih utama gitu, supaya bisa membantu mereka yang mungkin dalam pergumulan, permasalahan ya, mengganjal dalam hati gitu ya. Kita lanjut ya. Saya lebih concern dengan teman-teman yang seiman daripada mereka. Oke. Shalom yang baru bergabung, shalom ya. Ini jadi teman-teman, kalau misalkan saya kena ini rungkap, udah pasti rungkap, kena report tuh kayak di story itu ya, kena report itu, nggak tahu saya kenapa. Padahal saya sudah waktu itu pernah kena report, cuman gara-gara saya ngomong salah satu, cuman satu kata aja saya salah. Gitu ya. Udah kena report. Itu tadi kena report karena katanya saya di report umur saya masih di bawah 13 tahun gitu. Shalom V.2, shalom. Halo, selamat malam. Apakah ada suara? Halo, shalom, selamat malam. Di sini kosong. Ada itu, dia lagi dengerin apa itu? Kecil banget sesuatu. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi ini dari awal sampai habis dan kita mendengar beberapa penjelasan dari Joseph yang sangat baik. Mengapa perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada sebagai Alkitabnya orang Kristen? Jawabannya sudah pasti karena perjanjian lama merupakan kitab nubuat yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias, kedatangan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat untuk boleh menebus dunia ini dari dosa. Mengapa ada Alkitab Perjanjian Baru? Karena Alkitab Perjanjian Baru merupakan penggenapan dari setiap nubuat-nubuat yang sudah disampaikan para nabi di kitab Perjanjian Lama. Sehingga apa yang dinubuatkan benar-benar terjadi ketika Tuhan Yesus boleh dilahirkan ke dalam dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh keselamatan. Alangkah sia-sianya hidup di dunia ini jika seandainya apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama tidak terjadi ataupun tidak digenapi di perjanjian baru. Tetapi kita sangat bersyukur sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, karena apa yang dituliskan, apa yang disebutkan, apa yang sudah disampaikan oleh para nabi, hal itu benar-benar terjadi ketika Tuhan Yesus datang. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, malaikat dari surga dengan jelas dan tegas berkata, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karena itu teman-temanku, mari kita bersyukur oleh karena Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan boleh digenapi dan juga kita boleh percaya kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati.